atas nama Safira Dewi Chandra Wulandari. Halo semua, apakah kalian tahu Maria Salomea Skłodowska? Seorang ilmuwan wanita yang sangat terkenal di dunia fisika. Jika belum, mari kita mengenal tokoh sejarah Marie Curie dalam dunia penelitian dan pengaruhnya pada ilmu pengetahuan. Maria Salomea Skłodowska Curie atau biasa disebut Marie Curie lahir di Warsawa, Polandia pada tanggal 7 November tahun 1867. Ayahnya, Władysław, adalah seorang instruktur matematika dan fisika. Ibunya, Bronisława, juga berprofesi sebagai guru. Marie Curie adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Keempat saudaranya adalah Zofia, Joseph, Bronya, dan Hella. Semasa kecil Marie Curie tumbuh menjadi anak yang cerdas dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan cemerlang di sekolah. Pada tahun 1891, Marie yang pindah ke Prancis melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, Paris. Sejak tinggal di Paris, Marie mengganti nama aslinya, Maria, menjadi Marie. Suatu hari di tahun 1894, ketika musim semi menyelimuti Paris, Marie Curie yang saat itu masih bernama Marie Skłodowska bertemu dengan Pierre Curie untuk pertama kali. Pierre Curie yang saat itu berumur 35 tahun merupakan seorang fisikawan yang sebelumnya berhasil menemukan piezoelektrik bersama dengan kakaknya, Jacques. Mereka kemudian menikah pada tanggal 25 Juli tahun 1895. Pada tahun itu, ilmuwan Henry Becquerel secara nggak sengaja berhasil menemukan bukti radioaktivitas pada garam uranium ketika sedang meneliti X-ray. Dengan ini, Henry Becquerel menjadi penemu pertama yang menemukan bukti radioaktivitas. Tetapi ada suatu kemisteriusan. Marie pun mulai menyelidiki radiasi misterius tersebut. Ia menggunakan elektrometer, yaitu sebuah alat yang bisa mengukur arus listrik yang lemah. Marie menemukan bahwa thorium memancarkan cahaya yang sama dengan uranium. Marie kemudian meneliti mineral atau bebatuan alam yang mengandung uranium dan thorium. Dari semua mineral alam tersebut, ia menemukan bahwa pitchblende memancarkan radiasi secara lebih aktif, bahkan 4-5 kali lebih kuat dari uranium. Marie pun membuat hipotesa bahwa ada sebuah elemen baru yang terkandung di dalam mineral tersebut, dan elemen ini jauh lebih aktif dari uranium. Tidak lama setelah suaminya bergabung dalam penelitian ini, pada akhir Juni tahun 1898, mereka berhasil mendapatkan sebuah zat yang 300 kali lebih aktif dari uranium. Mereka pun mengusulkan supaya logam baru ini disebut polonium, sesuai nama negara asal Marie, Polandia. Dalam publikasinya ini mereka untuk pertama kalinya menggunakan istilah radioaktivitas. Marie juga berhasil menemukan radium. Berkat hasil penelitian ini, Marie Curie berhasil mendapatkan gelar Doctor of Science pada tahun 1903. Pada tahun yang sama, duo Curie berbagi dengan Henry Becquerel untuk penghargaan Nobel Fisika. Hadiah penghargaan ini didapatkan mereka atas jasa-jasa mereka dalam penemuan dan penelitian radioaktivitas serta elemen polonium dan radium. Pada tanggal 19 April tahun 1906, Pierre ditabrak sebuah kereta kuda di Paris dan meninggal. Marie langsung terpuruk dalam kesedihan, tetapi ia cepat bangkit dan mendapatkan kembali kekuatannya untuk membesarkan kedua putrinya yang masih kecil. Pada tahun 1911, Marie diberkahi penghargaan Nobel Prize di bidang kimia atas penemuan polonium dan radium, dan juga atas penelitiannya dalam mengisolasi radium dan penelitian mengenai sifat-sifat senyawanya. Tentu saja karya, penelitian, dan publikasinya selama ini membuktikan dirinya sebagai salah satu ilmuwan terhebat sepanjang masa. Marie Curie meninggal pada tanggal 4 Juli tahun 1934. Ia meninggal akibat penyakit leukemia, yang diduga disebabkan oleh radiasi radium yang diterima tubuhnya selama bertahun-tahun. Ia dimakamkan di Sceaux, di dekat Paris, bersama Pierre. Pada tanggal 20 April tahun 1995 jenazah Marie dan Pierre Curie dipindahkan ke kubah raksasa Pantheon sebagai simbol penghormatan atas jasa-jasanya. Penemuan ini membawa perubahan bagi dunia, karena berkat elemen-elemen ini ternyata bermanfaat bagi manusia.
Seperti halnya radium dapat digunakan dalam penyembuhan kanker. Radiasi dari radium menghancurkan tumor jahat lebih dulu sebelum menghancurkan sel yang baik dengan porsi yang cukup. Demikian sejarah singkat dan peran dari Marie Curie yang sangat berpengaruh besar dalam perkembangan dunia pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.